Ya, ingin langsung ke Mas Yudi Purnomo Harahap. Mas Yudi, tadi Pak Magdir mengatakan ini terlalu dipaksakan dan kental, syarat kental dengan unsur politiknya. Gitu. Jadi artinya semua bukti yang tadi Mas Yudi sampaikan sepertinya itu bisa terbantahkan lah begitu loh. Ya nggak masalah. Apa yang disampaikan oleh Pak Magdir kan memang kapasitas beliau ya sebagai kuasa hukum. Kemudian yang kedua membantahkan hal yang biasa. Nah, karena memang kan sekali lagi batu ujiannya kan di pengadilan ya, baik itu sidang praper ataupun nanti pengadilan perkara pokok. Apakah kemudian itu nanti akhirnya kubu Pak Hasto ataupun KPK yang diamini untuk dimenangkan ataupun kemudian nanti pengadilan pokok dibebaskan atau kemudian divonis bersalah ya hakim. Ya memang semua ini kan tentu karena sifatnya sejajar ya antara tersangka kemudian penegak hukum gitu ya. Jadi bisa saling, KPK pun ketika diserang kan juga membantah gitu ya. Dan tentu tapi normatif ya, tidak masuk ke perkara ya. Tapi menurut Pak Magdir alasan perintangan penyidikan itu tidak kuat. Selain itu juga tadi kalau kata Pak Magdir, Mas Yudi tadi tidak boleh mengait-ngaitkan dengan pimpinan KPK terdahulu. Itu tidak etis kayak gitu. Nggak masalah menurut saya karena kan itu kan sudah penyidiknya pun saat itu yaitu Mas Tono kan dipanggil sebagai saksi. Ya kan? Sebagai satu alat bukti gitu. Kalau kan. tidak ada kaitannya kenapa dipanggil? Nggak ada kaitan dipanggil. Memanggil pun Mas ya sama Mbak Andi gitu ya kan juga nggak sembarangan manggil ini enggak lah, memanggil saksi itu kan akan diuji. Kenapa kamu memanggil dia? Keterangan apa yang ingin didapatkan? Ya kan? Ya jadi ketika tadi saya katakan penyidiknya kemudian berusaha untuk kembali ke titik nol, tentu ada yang ingin dapatkan tentu selain untuk memperkuat ataupun menambah alat bukti tentu bisa jadi juga untuk mengembangkan. Jadi semua hal semua bisa dilakukan karena kan penyidik kita itu kan berpikirnya helikopter view gitu ya. Kita bukan hanya perkara ansih ya, tapi kan bisa berkembang. Tadi saya katakan bahwa bisa jadi dari hanya satu yang terlibat bisa jadi banyak. Hanya dari 100 juta bisa jadi 400 miliar. Jadi banyak pengalaman lah yang bisa lakukan. Namun ya tadi ya tentu karena pas due diligence-nya kan pasti akan diuji baik oleh pihak Pak Hasto maupun nanti di pengadilan baik itu praper maupun pengadilan perkara pokok. Jadi saya pikir memang kalau untuk sekarang itu pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan karena tidak semua bisa diungkapkan ke publik seperti itu Mbak Andi. Oke, Mas Yudi, termasuk juga pernyataan Pak Magdir sebagaimana tadi Anda juga sebetulnya sedikit sudah menyampaikan sih begitu. Tidak mungkinlah seorang Hasto Kristianto bisa melakukan komunikasi atau mungkin membuka komunikasi dengan seorang Firly Bahuri. Nah, jangan-jangan tadi Anda juga kan mengatakan ya memang Firly pun juga memang belum dipanggil dalam kasus Harun Masiku ini begitu. Tapi Anda memberikan sinyal secara tidak langsung bahwa ya bisa jadi mungkin ada ordal misalnya kan begitu yang memberikan gitu informasi untuk menghalangi perintangan. Ini jangan-jangan hanya sekedar agenda momen saja begitu yang disampaikan oleh teman-teman atau seperti apa nih gitu? Ya saya pikir kan tadi saya katakan bahwa pembuktian kan merupakan hal yang penting. Ya dugaan-dugaan, analisis-analisis kan tentu harus selalu disampaikan. Namun bagi saya juga ingin supaya penanganan ini komprehensif. Ya siapa yang bersalah harus mempertanggungjawabkan. Kalau memang sekali lagi ada alat buktinya. Tapi kalau tidak ya istilahnya ya jangan juga gitu kan nanti malah ada dugaan kriminalisasi atau intervensi ataupun rekayasa. Tapi saya masih percaya bahwa teman-teman saya di dalam tidak akan tidak akan mungkin mereka membuat keterangan palsu dari termasuk juga pernyataan Pak Magdir menyebutkan baru saja dilantik 5 komisioner sudah memperkarakan kasus suap PAW ini dengan tersangka Hasto Kristianto. Ya, yang kita tahu kan kalau untuk penetapan tersangka kan di awal memang ini ya. Tetapi kan kita juga nggak tahu apakah ada kasus yang lain yang belum disampaikan oleh KPK ya. Jadi kalau saya pikir prioritasnya kenapa ini duluan ya? Ya ketika misalnya bukan di KPK kan tidak ada prioritas dan sebagainya. Mana yang alat buktinya sudah kuat itu yang kemudian diajukan kepada pimpinan. Artinya bukan tebang pilih tapi tebang matang gitu. Matang dulu baru oke. Baru oke. Kalau enggak akan kuat Mas. Banyak kasus misalnya kayak Formula E. Ya kan mau dipaksakan kayak apapun ya tetap aja di penyelidikan nggak naik penyidikan walaupun misalnya ada tekanan si ini mau jadi tersangka. Kalau memang nggak ada buktinya nggak akan naik. Katanya ada oknum ordal juga untuk kasus itu. Iya. Jadi kita jadi melebar jadinya. Nggak apa-apa. Ini untuk kita mau isanya face to face ya, apple to apple ya. Bahwa di KPK kalau memang mau ditarget, mau di apa, kalau memang buktinya nggak kuat, ya nggak akan naik.
Iya kan itu. Misalnya kayak Tunggu dulu mateng aja dulu baru. Iya nunggu mateng nggak mungkin karena mempertaruhkan reputasi, profesionalitas dan ini Makanya reputasi 5 komisioner ini dipertanyakan. betul. Gitu. Ini loh mereka udah dipilih, dipilih di DPR juga, ya kan? Artinya Dan tidak ada dissenting opinion ya? iya dari pernyataan Pak Ketua KPK kan kami sepakat bulat setuju. Kan ingat loh Mas, 5 orang ini kan bukan kaleng-kaleng semua. Latar belakangnya jaksa 2, polisi 1, auditor 1. Auditor BPK malah ya waktu itu komisioner BPK. Kemudian yang terakhir hakim. Kan nggak mungkin mereka Kemudian pikirannya diuji di depan sama. DPR. Iya, diuji DPR juga. Semua fraksi ada di situ. Sudah Termasuk dipilih. Itulah. Berarti susah juga ya kalau 5-5-nya ini sudah setuju dengan kasus Berat, ini. betul. Intervensinya dari mana gitu kan? Betul, ada satu aja yang nggak setuju, pasti akan kita ulang eksposnya. HP yang satu ini punya. Terakhir nih. Tuh. Ya, respons dari Pak Magdir bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, saya kira Magdir. beginilah ya. Sekali lagi seperti saya sampaikan dari tadi, mari kita percayakan kepada KPK. Mari, dan selain itu, mari kita juga percayakan kepada pihak pengadilan. Karena bagaimanapun juga kami kan sudah juga menyampaikan permohonan pra peradilan. Jadi kalau saya sih terus terang saya sih berharap bahwa pemeriksaan-pemeriksaan ini baru boleh dilanjutkan kalau sudah ada putusan pra peradilan yang nanti menentukan apakah memang penetapan tersangka itu sah atau tidak sah. Sebab akan menjadi percuma kalau dilakukan pemeriksaan terus-menerus. Kemudian misalnya permohonan pra peradilan kami itu dikabulkan oleh pengadilan dan penetapan tersangka dinyatakan tidak sah. Saya kira ini yang mungkin harus kita sampaikan secara bersama kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekali lagi seperti saya sampaikan dari awal tadi, mari kita coba mengurangi ya ucapan-ucapan atau pemberitaan-pemberitaan yang akan mempertentangkan pemerintahnya Bapak Presiden Prabowo ini dengan pihak PDIP. Sebab sekali lagi seperti saya sampaikan dari tadi, pemerintah negara tidak punya kepentingan apapun terhadap kasus ini. Ya, politisasi ini akan sangat berbahaya sebab seandainya nanti ini diteruskan cara-cara seperti ini, tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang lain, termasuk misalnya pimpinan-pimpinan partai yang lain, kalau didorong terus-menerus dengan opini, ini ada korupsi, ini ada tindakan-tindakan amoral misalnya atau tidak benar, ini berbahaya buat bangsa ini. Mari kita cukupkan dulu perselisihan pikiran dan pertentangan pikiran kita mengenai persoalan ini. Sekali lagi, Arif, Yudi, dan juga Mala, mari kita sama-sama mencoba mengawal ini dalam arti bahwa kita berharap bahwa ini ada penyelesaian kasusnya secara baik tanpa melibatkan kepentingan politik. Sebab kami merasakan bagaimana perasaan teman-teman di PDIP ya, bahwa perasaan ada politisasi itu sangat-sangat kental gitu loh. Apalagi penetapan tersangka Pak Hasto sebagai sekjen ini baru 3 hari beliau itu menjadi pimpinan KPK. Nah, ini yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ya, makanya di depan tadi saya katakan saya berharap bahwa Pak Yudi dan teman-teman ex penyidik KPK ini juga mari kita coba kritisi tindakan-tindakan pimpinan KPK yang menurut hemat kami ini absah. Sebab teman-teman ini dulu meskipun saya tidak lihat ada namanya Yudi Purnomo sebagai pemohon, tetapi yang pemohon ini kan koleganya Yudi Purnomo semua gitu loh. Ya, mari itu yang kita cermati. Saya kira begitu. Meskipun saya tahu, saya kenal ada teman juga yang masih cukup banyak sebenarnya berpikir jernih di KPK. Tetapi yang kita tidak mau itu ya bahwa ada orang-orang tertentu yang dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk kepentingan mereka yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan negara.
Baik, Saya terima kira kasih begitu, Pak Magdir Ismail. Fadil. Kita akan kawal bersama kasus ini dan juga kita akan memantau bagaimana jalannya pemeriksaan Pak Hasto hari ini di Pada pukul KPK. 10 tadi informasinya. Iya, Pak jam 10. Terima Baik, kasih. terima kasih Mas Yudi, terima kasih Pak Magdir. Pak Magdir, Sehat terima kasih selalu. Pak Magdir, sehat selalu Pak.